kita berdoa dulu. Bapak akan langsung pimpin kita dalam doa dengan ada lagu dulu sebelum berdoa. Oke? Ya, Pak. Perhatikan Bapak ya. Bapak kasih contoh dulu. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah. Bisa, Pak. Bisa? Karena Anda sudah tahu, kita langsung sama-sama. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Tutup mata, mari kita berdoa. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Bapak bawakan materi pada hari ini, Bapak absen dulu terlebih dahulu. Patris, Hadir, Pak. Wanda, Hadir, Pak. Lili Lenora Maklori, oke, Jesse, Hadir. hadir, Inde, Hadir, oke, Pak. semuanya hadir ya? Iya, Pak. Oke. Siapa? Siapa yang belum kebagian nama? Sudah semua. Oh, Safania, hadir ya? Oke, nah, topik kita pada hari ini yang akan Bapak ajarkan adalah Indonesiaku Kaya Raya. Nah, di mana kita akan berfokus atau berpusat pada satu materi, di mana itu kita berbicara tentang keberagaman yang membanggakan. Nah, kan kalau kita berbicara tentang Indonesia Kaya Raya, itu kan dari kekayaan alamnya, kekayaan sosialnya, baik pun kekayaan lain-lain. Nah, jadi kita hari ini berfokus pada keberagaman yang membanggakan. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita menyanyikan lagu nasional. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Ayo, anak-anak berdiri dulu. Oke. Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya tarik makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali. Sebelum Bapak membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan dari Bapak terkait dengan materi kita hari ini. Kan Anda sudah mendengar judulnya juga kan? Nah, sekarang ada pertanyaan yang bisa jawab nanti Bapak kasih hadiah. Yeay. Soal yang pertama, Bapak tunjuk ya, pilih satu-satu. Enggi, apa manfaat hidup dalam keberagaman? Ayo, berdasarkan topik tadi yaitu keberagaman yang membanggakan. Nah, pertanyaannya, apa manfaat hidup dalam keberagaman? Ayo, yang bisa jawab Bapak kasih hadiah. Apa, Pak? Apa, Pak? Kan? Saya, Pak. Manfaatnya apa? Mana? Ayo kita reken mundur dari 5. 5. 4, 3, 2, 1. Oke, bagus ya. Nah, jadi apa manfaat hidup dalam keberagaman? Nanti ada pertanyaan lain, oke? Iya, Pak. Jadi manfaatnya yaitu di mana supaya kita dapat menghargai sesama dan bisa hidup rukun di dalam keberagaman yang ada, baik itu keberagaman agama, suku, bahasa, dan ras, bahkan keberagaman sosial, baik itu dari kekurangan dan kelebihan individu masing-masing.
Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa ya yang mau jawab? Jesse. Pertanyaannya, berikan contoh sikap yang menunjukkan kita menghargai perbedaan budaya teman. Misalnya ini Pak, misalnya agama Misalnya, lain misalnya. sedang beribadah, kita menghargainya. Itu agama, ayo budaya. Udah? Budaya, ayo. Saya Pak. Toleransi. Toleransi. Oke, toleransi ketika berpakaian. Oke, kurang satu pertanyaan. Saya Pak. Oke, pertanyaan yang berikut kepada Dolin. Mengapa keberagaman suku menjadi kekayaan bangsa kita? Karena di Indonesia banyak suku dan adat, Pak. Benar sekali, kita berikan Oke, ini tadinya. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Nah, oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu cuma satu, di mana agar peserta didik dapat mengenal keberagaman agama, suku bangsa, bahasa, sosial. Nah, pentingnya melestarikan budaya di Indonesia. Yang pertama, budaya sebagai identitas bangsa. Nah, kenapa budaya sebagai identitas bangsa? Karena di berbagai negara di luar daripada Indonesia itu sangat jarang terdapat berbagai budaya di dalam satu negara atau di dalam satu pulau saja. Jangan di banyak tempat, satu pulau saja bisa dalamnya itu ada berbagai budaya. Oke? Oke. Nah, Oke, Pak. kemudian kita perlu untuk melestarikan budaya itu untuk generasi mendatang. Jadi di mana kita harus selalu mengupgrade atau selalu melakukan tindakan-tindakan yang mendukung sosial atau kegiatan budaya supaya di mana budaya itu tidak mati pada generasi kita, tapi di mana generasi-generasi selanjutnya tetap masih bisa menikmati budaya yang ada. Kemudian membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Nah, ini juga penting supaya di mana ketika pasti kalau anak-anak waktu keluar kota dengan orang tua pasti kan di situ nanti terdapat berbagai bahasa kan. Nah, budaya juga nanti mempengaruhi bahasa. Nah, di situ kan pasti anak-anak di dalam perjalanan terus lihat ada yang menggunakan bahasa ini, bahasa nah itu di mana membedakan. Jadi dia itu mempertahankan identitas masing-masing. Oke, yang berikut kita berbicara tentang keragaman bahasa. Nah, keragaman bahasa merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Nah, dari pernyataan Bapak tadi, ada yang bisa sudah connect terkait dengan keberagaman bahasa? Ada berapa keberagaman bahasa di Indonesia? Ayo. Banyak. Oke. Jadi ada sekitar 700 keragaman bahasa. Terdapat beberapa bahasa di dalam satu provinsi. Nah, makanya di Indonesia terdapat 700 bahasa daerah. Nah, contohnya ada beberapa contohnya Bapak akan kasih tahu di mana dari Jawa beda, kan? Sumba beda, Manggarai beda, Ambon beda. Nah, sekarang supaya kita bisa kenal, Bapak kasih satu kata ya, kata makan. Nanti dari setiap daerah menyebut nama makannya sendiri. Oke? Siapa? Oke. Nama kata makan dalam bahasa daerah masing-masing. Dari Jawa, kata makannya dalam bahasa daerahnya apa? Oke, mangan. Yang lebih halus lagi itu Dahar. Oke, mangan dahar. Nah, dari Sumba. Suara. Nah, Beda-beda. oke. Nah, Ada juga saya tuh. Ada muyo, ada ada Muyo, ada Nah, dari Bani aja sudah berbeda. Selanjutnya dari Manggarai. Hang.
Pak. Pak, tapi ada lagi kami punya bahasa sendiri. Apa tuh? Menggal. Ran. Oke. Di satu Gimana? kampung kalau beda dengan Lembatin. It. Oke, bagus sekali. Adunara. Ambon, Kami tak beru. Ambon makan, kata makan. Bahasa Indonesia apa? Ya. Adunara saya. Wah, lupa bahaya. Ini karena kita tidak terlalu mengenalkan budaya kita. Nah, jadi seperti Anda lihat tadi dari Jawa ada mangan, ya. Terus dari Manggarai ada angin. Dan dari Sumba tadi ada nah, Lembata punya Pak. dari Jembatan juga tadi apa? Ini. Nah, itu. Nah, jadi dari beberapa contoh kecil dari dalam kelas kita saja sudah terdapat sekitaran 4 sampai 5 bahasa. Nah, jadi itu yang menggambarkan keberagaman bahasa yang ada di sekitar kita, bahkan di Indonesia. Nah, yang berikut ada keberagaman adat istiadat, di mana adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat, di mana contohnya upacara ngaben di Bali, ada juga tanah raja di Sulawesi Selatan, terus ada rambu solo di Toraja, upacara adat pemakaman. Jadi setiap upacara itu mempunyai gaya adatnya yang berbeda. Nah, mungkin Bapak minta satu contoh dari Anana, dari Manggarai mungkin ada adat apa saja yang ada lambangnya? Acara apa? Acara ada apa? Bebas acara apa saja dengan cara adat sendiri. Ayo satu-satu yang mau angkat tangan. Oke, Nolin dulu. Acara penting. Acara saya Pak. Adanya apa? Adanya itu Pak. Kayak misalnya apa penting itu kayak syukur panen. oh panen berarti Terus ada acara kayak kumpul. Iya. Saya, Pak. Oke. Mana Lembata? Ayo Lembata. Mana kalau di sana? Kalau di sana tuh ada tradisi makan kacang tuh diadakan setahun sekali pada bulan 9, Pak. Terus Oke. nembak tombak ikan paus Pak. Setiap bulan 9 juga. Nah itu dimakan adat istiadat di daerah masing-masing. Oke. Nah jadi di mana adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Nah contohnya tadi ada sudah dibilang ketika panen ada syukuran namanya Benti. Nah, jadi itu di mana suatu nilai atau suatu kepercayaan yang dibentuk menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Nah, yang berikutnya ada keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresi identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Nah, di mana setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas masing-masing. Tentunya pakaian Jawa beda kan? Terus dari Manggarai beda, Sumba beda, ya kan? Pasti ada begitu. Nah, di sini Bapak punya beberapa gambar pakaian adat. Ada sekitaran 5. Nanti Bapak minta anak-anak nanti 3 orang maju, pilih secara acak, terus sebutkan ini pakaian adat apa. Oke? Oke, nanti dapat hadiah 3 orang. Yang angkat tangan pertama siapa? Saya Pak. Oke, 1. Dolin, siapa lagi 1? Inde. Ayo sini. Nah, sekarang sudah ada 3 gambar yang dipilih anak-anak. Sekarang Bapak tanya satu mulai dari Cynthia. Pakaian adat apa yang dipilih? Aceh. Ya, benar. Ini adalah pakaian adat dari daerah Aceh. Bisa lihat? Pak ini bisa ya Pak. Mirip Pak, Ya. Pak. Oh iya. Ini pakaian adat Aceh. Oke, Pak. Oke. Kalau dari Dolin, Manggarai City.
Oke, jadi ini ada pakaian adat khas dari Manggarai. Kalau dari Inde? Yang ini lihat tidak? Sumba. Ini dari ini saya jawab. Oh ya. Ini dari Sumba Timur. Benar tuh? Ya, benar. Ini adalah pakaian adat dari Sumba Timur. Mana? Kau lihat. Lihat yang di belakang ya. Yo, Apa enggak lihat? coba lihat. Udah? Enggak lihat. Ini adalah pakaian adat dari Sumba. Oh ya. Nah, Makasih, Pak. ada juga beberapa pakaian adat yang tidak terpilih. Salah satunya ada dari Papua Papua. dan Jawa. Jawa. Nah, jadi itulah di mana ada berbagai atau beragam pakaian adat di Indonesia. Hadiahnya Pak. Ya, ayo. Nah, tapi sebelum itu kita speaking dulu. Saya rasa perasaan Anda sudah mulai bosan. Ya, Diri dulu. lapar. Sabar. Sebelum berdiri, lihat Bapak praktekkan satu kali dulu. Karena kalau nanti berdiri, Bapak ketutupan di depan. Oke, perhatikan ya. Perhatikan gerakannya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Bisa? Bisa. Oke, nanti kita pakai step by step ya. Dari pelan, sedang sampai cepat. Oke? Ini. Berdiri, berdiri. Kalau kita bersama dia kan enak. Oke. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, sedang. Saya Sport ini ya? saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Kau lagi. Saya siap, saya siap, saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Sudah semangat lagi? Karin. Fitrin, kita. Nah, selanjutnya ada keberagaman seni dan tari. Nah, di mana seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh tari ada tari Saman dari Aceh, kemudian tari Kecak dari Bali, tari Piring dari Sumatera Barat. Selain dari tiga tari ini, kalau dari Manggarai ada tari apa? Caci. Tari caci, oke. Apalagi selain tari caci? Tari anak buah, Isma. Tari anak Dolo. Tarian dulu. Dake, oke. Kalau dari Sumba, Kandingan. boleh tak? Baru kalau dari Jawa, Reo Ponorogo, Remo. Ambil ah. Mana? Siapa? Ayo, apa lagi? Dari apa lagi? Kurai. Dari mata. Dari Hedung. Tari hedung. Nah, jadi itu adalah beragam keragaman seni tari di Indonesia. Nah, di mana seni tari tradisional lainnya itu seperti wayang kuli, yaitu dari Jawa sendiri, rengo yang sudah disebutkan oleh teman kita dari Jawa. Nah, selanjutnya ada keragaman musik tradisional. Nah, jadi dari setiap daerah itu juga mempunyai jenis musik atau alat musik yang berbeda-beda. Ya, baik itu contohnya dari Maluku kan ada tifa, terus dari Sumba punya yang biasa dipukul namanya apa? Kalau dari Manggarai Dengan gong. ada gendang, dari mata. Tetung. Tetung. Itu dari bambu, Pak. Oh, dari bambu. Itu dan caranya dipukul. Nah, itu adalah keunikan
masing-masing dari daerah sendiri. Jadi setiap daerah itu mempunyai keunikan masing-masing. Benar sekali. Nah, jadi di mana kita harus selalu mempertahankan keragaman musik tradisional kita agar generasi kedepannya masih melihatnya. Nah, selanjutnya ada keragaman makanan tradisional. Yo, dari Sumba mana? Keragaman makanannya apa? Makanan khasnya? Jagung. Oke, dari Manggarai. Jagung kosen. Mangkulu lainnya. Mangkulu. Dari Limantan. Lainnya. Ya, Jagung titi. jagung titi. Nah, Kami Pak. Lainnya. Romak. Serabi. Ada lagi. Gada. Rompian. Rompian. Nah, jadi itu berbagai macam jenis makanan yang terdapat dari daerah masing-masing. Nah, itu menjadi keunikan khas daerahnya karena belum tentu makanan yang ada di Manggarai ada di Jawa. Terus belum tentu ada makanan yang di Jawa ada di Manggarai ataupun di Sumba. Jadi setiap daerah itu mempunyai keunikan masing-masing yang menjadi makanan khasnya. Karena tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, yaitu anak-anak sudah bisa mengetahui dan mengenali keragaman masing-masing, baik itu dari keragaman bahasa, keragaman pakaian adat, terus bahasa daerah, terus ada dari suku adat, makanan. Nah, jadi Bapak akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan. Nah, cara mengerjakan LKPD ini di mana anak-anak memasangkan nama daerah dengan pakaian adat yang benar. Nah, oke. Yang ini satu kelompok ya, 8 ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Yang ini satu kelompok. Oke. Nah, Bapak berikan kesempatan 3 menit untuk mengerjakannya. Karena cuma memasangkan. Belum? Satu-satu sudah ada 3 kelompok. Sudah, oke. Dari kelompok 1 perwakilan maju presentasi. Oke, Dolin. Oke, yang pertama itu Jawa Barat. Gambarnya yang di bawah. Terus ada Kalimantan Barat, ini yang kedua. Terus ada Papua, ini gambar yang pertama. Terus ada Jawa Barat, ini ada Aceh, ini yang ketiga. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, mungkin yang lain kumpulkan aja ya. Iya, Pak. Nanti Bapak periksa. Nah, karena anak juga sudah mengerjakan UKPD dan dari sini Bapak sudah bisa lihat bahwa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Maka sebelum Bapak membacakan kesimpulan dari Bapak sendiri, mungkin dari anak-anak ada yang bisa membacakan kesimpulan? Menyimpulkan? Bapak persilakan. Oke, dari Rizka. Keanekaragaman budaya Indonesia itu adalah kekayaan bangsa dari suku, adat istiadat, agama. Nah, itu adalah memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Nah, Pak Inde angkat tangan, Pak. nah itu coba dari Inde kesimpulannya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau menyimpulkan tentang materi yang telah Bapak sampaikan tentang keberagaman. Dari keberagaman yang membanggakan topik pembelajaran kita. Nah, jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai banyak budaya dan keragaman yang terdiri dari budaya, adat istiadat, suku, bangsa, bahasa, makanan khas, tarian daerah, pakaian adat, Pak. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain karena kita memiliki keberagaman.
dan kita adalah negara kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, benar sekali yang dijawab teman-teman kalian. Karena kita adalah negara Republik Indonesia atau lambang kita kan burung Garuda. Nah, di bawah burung Garuda kan ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang berbeda-beda dimaksud adalah kita berbeda bahasa, beda suku, beda makanan khas, pakaian, daerah dan berbagai macam perbedaan yang ada. Nah, itu semoga kita dari perbedaan itu jangan terpecah belah, tapi kita lebih mempererat tali persaudaraan kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki kekayaan atau warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku dan budaya. Oke, sebelum Bapak tutup, kita doa lagi dan doa akan dipimpin oleh Wanda. Nah, tapi seperti yang tadi ya, nyanyi dulu sebelum Doa. Oke, masih ingat? Masih, Pak. Marilah kita berdiri semua. Ayo berdiri teman-teman. Ayo berdiri dulu, kita doa sebelum pulang. Sudah semuanya, ayo di belakang berdiri. Pantat sakit. Kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Jari Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah digenggam, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku menghitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Pak Guru dan teman-teman, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wanda. Oke. Karena pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai, maka Bapak akan mengembalikan anak-anak ke rumah masing-masing. Pulang ya. Jadi anak-anak pulang. Dan jangan lupa yang tadi belum pulang yang bilang belum makan itu nanti datang ke Bapak biar kita makan rame-rame ya. Oke, Bapak akhiri kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang teman-teman semua. Baik, di sini saya akan memberikan kesempatan untuk observer untuk membacakan hasil observasi selama kegiatan mengajarnya teman kita. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini tadi proses pembelajaran yang dipandu oleh Pak Lukas Batin itu menurut saya sudah bagus dengan cara metodenya, bagaimana mengkondisikan kelas itu semuanya sudah bagus. Yang kurang itu hanya kurang mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Tadi juga yang mengajarnya cukup variatif, terus juga ada ya, interaksi antara guru dan siswa baik, dan juga dia Pak Lukas memfasilitasi interaksi dan kerjasama antar siswa. Itu saja. Oke, kalau dari saya semuanya baik, terus gaya mengajarnya juga tadi sangat bagus, terus partisipasi siswa untuk aktif dalam kegiatan diskusi tadi juga sangat bagus. Mungkin yang kurang besar itu mungkin medianya tadi bagus, cuma kurang besar aja. Mungkin ke depannya bisa lebih terlihat lagi. Oke, kalau dari saya cara mengajarnya Pak Lukas dari awal sampai akhir itu sudah bagus. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman Lukas ada tanggapan? Oke, kalau Bisa menyimpulkan. tanggapan saya mungkin tidak ada karena memang menurut saya teman-teman di
menilai memang berdasarkan apa yang saya ajarkan, dan itu saya tidak bisa dibantahkan. Terima kasih. Oke, baik. Dengan kesimpulan pada hari ini untuk mengajarnya teman kita Lukas bahwa yang satunya kurangnya menyertakan dengan materi sebelumnya, terus media pembelajarannya kurang besar. Jadi untuk teman-teman yang mengajar minggu depan tolong dipersiapkan lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya.